Kisah pesugihan Munding Bule Gunung Gede, kisah ayah yang tega tumbalkan anaknya demi kekayaan. Baik, sebelum menyimak, bila Anda baru pertama kali mampir di saluran Metafisika Nusantara, bila tidak ingin ketinggalan dengan kisah-kisah cerita pesugihan atau tempat-tempat pesugihan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Langsung saja simak kisahnya sampai akhir. Sebut saja Uden, bukan nama sebenarnya. Uden tidak mendengarkan apapun kecuali keheningan yang semakin kesini semakin mengganggunya. Ia ingin segera pergi, tetapi berendam di dalam kubangan lumpur adalah salah satu hal yang harus ia lakukan untuk bisa terbebas dari sempitnya hidup ekonomi. Dalam keheningan malam Uden mengingat anak semata wayangnya, Rio, yang sebentar lagi masuk sekolah. Istrinya yang diboyong sebagai tenaga kerja di Arab Saudi, mengharuskannya mengurus Rio sendirian, di samping pekerjaannya sebagai penjaga warung kecil berkat uang kiriman dari sang istri yang juga harus dibagi dengan biaya pengobatan orang tuanya yang sudah tua. Apa yang terjadi dengan Rio nanti? Pertanyaan tersebut masih saja menempel di benak Uden. Uden tiba sedari pagi, dan langsung mendaki untuk sampai ke lokasi yang dimana Raden Surya Kencana, putra dari pendiri kota Cianjur, bersemayam. Menurut penuturan yang Uden dapatkan dari kerabatnya, di lokasi tersebut terdapat gubuk yang bisa mendatangkan kekayaan dengan cepat seandainya melakukan ritual tertentu. Bagi sebagian orang, cerita tersebut tak lain hanyalah mitos atau kabar burung yang sering diceritakan di YouTube, tapi bagi Uden dan segelintir orang yang kurang beruntung, harapan adalah yang terpenting, bukan tentang benar atau salah. Karena harapan, Uden sekarang berendam di genangan lumpur tanpa berpakaian, menatapi bulan purnama yang terlihat lebih terang di Gunung Gede. Kubangan lumpur tersebut merupakan kubangan lumpur pemandian Munding Bule atau kerbau bule. Kerbau bule ini merupakan kerbau siluman penghuni Gunung Gede Pangrango. Konon kubangan itu seperti kubangan yang sering ada banyak munding atau kerbau bule yang berendam mandi, namun tak nampak atau tak terlihat kapan adanya dan mandinya mungkin. Munding siluman itu mandi saat tengah malam. Awalnya Uden merasa takut ketika melakukan hal semacam ini karena khawatir mendapati berbagai macam hal yang menyeramkan seperti dihampiri sosok makhluk gaib atau siluman munding bule dan sebagainya seperti tumbal atau epe di kemudian hari. Namun, ia tetap bertahan karena hidup serba terbatas dan mati bunuh diri sebagai ayah yang gagal jelas jauh lebih menyeramkan dari dedemit manapun, ujar Uden. Dia terpaksa karena tidak ada jalan lain. Bekerja ke sana kemari mencari pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan dan hasilnya nihil, sedangkan kebutuhan hidup harus tetap ada. Dia sudah memikirkan mateng-mateng, daripada mencuri pasti lebih malu kalau ketangkrepe warga. Fajar telah tiba. Tanda bagi Uden untuk mengakhiri mandi lumpurnya dan mulai melakukan tahap lanjutan dari ritual tersebut. Dalam keadaan telanjang, Uden pun berguling-guling di rumput untuk membersihkan lumpur yang melumuri seluruh tubuhnya itu. Degup yang deg-degan jantungnya seakan berhamburan ketika berjalan menuju padepokan. Ia memikirkan Rio, bukan Teh Rio ya. Rio merupakan anaknya Ude, simbah dan hasil dari pesugihan ini. Tak terbayang bagaimana nasibnya jika pesugihan ini gagal, terlebih ia sudah melakukan ritual yang mengharuskannya telanjang di dalam lumpur kubangan itu. Adapun persinggahan atau dalam bahasa Jawa padepokan sendiri adalah tempat memulai dan mengakhiri ritual pesugihan ini. Sebelum berendam, Uden pun melakukan proses pertama dari ritual ini, yakni menabur bunga 7 rupa dan membakar hiyo dan menyediakan sesajen di sekitar padepokan seperti nasi tumpeng,
nasi congcot, pepes ikan emas, telur ayam kampung, kopi pahir, kopi manis, susu, cerutu, apel jin, dan buah-buahan 7 rupa, sebagai persembahan. Uden pun sedikit gemeteran dan tak menghiraukan sesajen dan bunga setaman iti, dan buhur garu yang ia tabur di sekitar padepokan. Sesampainya di dalam, ia langsung menghampiri Rio, anaknya, yang sengaja ia bawa untuk melakukan pesugihan ini. Pertanyaan Uden terjawab, ia percaya bahwa pesugihan ini nyata. Ia mulai menitikan air mata, dan terseduh-seduh meneteskan air mata. Uden pun menangis bukan karena terharu sebab bisa menjadi kaya. Ia menangis melihat keadaan sang anak yang keda di sampingnya tiba-tiba menghilang sebuah imbalan ini. Uang pun berkarung-karung muncul di hadapan Uden. Namun Uden pun tidak menghiraukan itu, bukannya senang Uden malah mencari anaknya yang hilang. Dan meninggalkan uang itu. Dan akhirnya Uden pun menjadi gila. Karena kehilangan anaknya, yang tak kunjung ditemukan. Bagaimana dengan anaknya dan apa kata istrinya yang ada di Arab Saudi? Dan akhirnya Uden pun linglung dan menjadi gila. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Dan menjadi pelajaran. Jangan sampai melakukan ritual pesugihan di Gunung Gede Pangrango. Kisah ini diambil dari beberapa sumber, apabila ada kesamaan dalam alur cerita mohon dimaafkan. Mungkin segitu dulu dari kisah mengenai pesugihan Munding Bule Gunung Gede Pangrango. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih.